Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sahabat sekalian, berjumpa lagi di Bang Sam Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara hal yang penting untuk kehidupan kita semua, ya, yaitu terkait dengan kesehatan. Sahabat sekalian, di musim pandemi seperti sekarang ini, kita, anak-anak kita, siswa-siswi kita, itu kalau tidak terkontrol kondisi kesehatannya, maka akan berimbas kepada seluruh aktivitasnya. Kalau siswa, bisa jadi nanti belajarnya akan menurun. Kemudian prestasinya akan menurun, kreativitasnya akan menurun, ya, kalau kesehatannya terganggu. Sama halnya seperti kita. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini, daya tahan tubuh, imun dalam diri kita harus betul-betul terjaga dan stabil. Oleh karena itu, maka kondisi ini harus selalu dikontrol. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di hadapan saya sahabat saya yang luar biasa, ya, Ibu Dr. Tuti Agiyawati, SPD MM, ya. Selamat siang, Bu Dokter. Alhamdulillah, siang Bang Sam. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap bugar. Gitu, alhamdulillah, dan masih tetap bugar. Nah, ini ya, slogannya masih tetap bugar. Sahabat sekalian, apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini terkait dengan kebugaran. Ya, ada aplikasi yang namanya Sipgar. Ini dari Kementerian Kesehatan. Dan sahabat saya ini, Bu Dr. Tuti, sebagai Duta Sipgar DKI, ya? Siap. Sebagai Duta Sipgar DKI. Baik, sahabat sekalian, kita langsung saja berbincang-bincang. Ini terkait dengan Sipgar. Kita awali dari perkenalan terhadap apa itu Sipgar. Nah, ya, karena kalau misalkan nanti kita tidak paham apa itu Sipgar, nanti bicara selanjutnya ini akan kebingungan. Baik, Bu Dokter, Sipgar ini merupakan nama dari sebuah aplikasi yang mungkin sampai hari ini belum familiar di lingkungan masyarakat, ya, gitu, termasuk di lingkungan sekolah, gitu. Nah, Sipgar ini sebenarnya apa itu, Bu Dokter? Sipgar itu. Oke, makasih Bang Sam. Yeah. Jadi alhamdulillah tahun 2020 diluncurkan aplikasi Sipgar oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi Sipgar ini kepanjangan dari sistem Sipgar, Sistem Informasi Kebugaran. Sistem Informasi Kebugaran. Ini diperuntukkan sebetulnya tidak hanya untuk anak sekolah. Jadi bisa untuk umum, untuk ASN, nantinya kesananya ASN, kemudian anak sekolah. ASN itu persyaratan kesehatannya? Ya, bisa nanti seperti itu. Nanti kalau misalnya ASN yang berprestasi, segala macam bisa dilihat dari kebugarannya dari juga. Aplikasi itu. Ya, aplikasi. Nah, untuk anak sekolah, anak siswa ya, anak sekolah atau siswa sekolah, ini kan apalagi dalam masa pandemi ini. Betul. Biasanya, mohon maaf, untuk Zoom dan sebagainya ini anak-anak sebagai kaum rebahan lah, ya. Betul. Nah, dengan diluncurkan aplikasi Sipgar, karena sesuai dengan arahan Pak Presiden, ingin mengetengahkan perpaduan antara pengetahuan dan IT, kemudian bahwa katanya olahraga itu merupakan suatu pendidikan karakter supaya mereka itu mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kemudian ini juga tidak lepas dari Kementerian Kebudayaan sesuai dengan Renstra tahun 2020 sampai 2024 nomor 22 bahwa peningkatan mutu itu harus ada relevansinya dengan perkembangan siswa. Perkembangan siswa di mana siswa harus mempunyai potensi, berarti harus mempunyai
prestasi. Prestasi. Ya. Nah, prestasi ini tidak mungkin terjadi kalau misalnya siswanya tidak sehat. Tidak sehat ya. Makanya dilihat tuh dalam masa pandemi ini seberapa sih siswa sehat. Nah, hanya siswa sehat saja belum tentu bugar. Betul. Tapi kalau bugar pasti sehat. Karena itu aplikasi Sipgar ini syaratnya harus sehat dulu. Harus sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa melaksanakan. Tidak bisa melaksanakan kegiatan kebugaran, tes kebugaran lah melalui aplikasi ini. Gitu. Ini juga ada beberapa penelitian mengatakan bahwa 5 sampai 6 resiko kurang prestasi siswa kalau tidak bugar. Berarti istilah di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, seperti itu. Jadi memang bukan hanya siswa sebenarnya tuntutan kesehatan itu ya. Semua semua lapisan masyarakat memang harus sehat. Ya. Karena memang tadi implikasinya banyak kalau siswa sehat berprestasi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian Bu Dokter ini terkait dengan aplikasi ini, di mana peran aplikasi ini terhadap peningkatan atau stabilitas kesehatan? Iya. Oke, jadi gini. Kalau otomatis kita gurunya dulu ya harus tahu aplikasi Sipgar. Setelah gurunya tahu aplikasi Sipgar, kita mensosialisasi kepada orang tua, siswa, bahkan masyarakat di sekitar. Betul. Kita download dulu tuh aplikasi Sipgar. Aplikasi itu bisa kita download melalui Play Store, Android ya. Android. Kalau bukan Android nggak bisa. Kemudian di iPhone juga belum bisa ya. Nah ini tugas kementerian nih, Bapak Menteri nih ya. Ini tugas kementerian untuk membenahi aplikasi Sipgar ini supaya bisa di iPhone ya, di semua perangkat gitu. Nah, setelah mendownload aplikasi, di situ dimasukkan nih, kemudian sudah nih akun, email, terus nomor HP. Nah, setelah itu registrasi, nah nyampe ke Sipgar, kita diberikan token oleh baik melalui email maupun bisa lewat WA. Nah, setelah itu baru setelah kita download, kita buka, dapat email atau WA dari Sipgar, kemudian kita gunakan tuh token yang ada di situ. Nah, untuk melihat dan mengirim data-data kita. Di situ nanti setelah keluar akan terlihat bahwa kita itu sebagai apa nih, kita pilih dulu nih di HP, apa saya buka HP Pak? Iya, boleh. Nah, nanti di sini setelah kita dapat aplikasi Sipgarnya, nah ini nanti di sini ada tulisan, ini saya karena sudah masuk ya, berarti nanti di sini ada tulisan apakah pilihan itu status. Apakah sebagai umum, ASN atau siswa atau pelajar, anak sekolah. Kalau saya bisa memilih umum, bisa memilih juga ASN. Kalau Bapak bisa memilih umum, bisa kalau karena bukan pegawai negeri jadi umum. Nanti di umum juga misalnya ada guru gitu. Betul. Kemudian kalau anak sekolah itu dari siswa dari kelas 4 ya Pak ya. Kalau misalnya kelas 1 belum bisa, padahal banyak tuh orang tua anak saya kelas 1 tapi pengen Sipgar, belum bisa. Ya, ada batasan usia. Jadi ada usia 10 tahun sampai 65 tahun. 10 sampai dengan 65 tahun. Gitu. Nah, 10 tahun. Setelah itu ditulis misalnya anak sekolah, klik anak sekolah. Nah, di situ sebelum melaksanakan kegiatan Sipgar, pelaksanaan Sipgarnya itu ini hanya lari, jogging ya, diperuntukkan lari. Gitu. Tapi tidak boleh stuck di situ, nggak boleh pakai treadmill, nggak boleh. Harus mobile, ya. Iya. Nah, di situ dilihat dulu PARQ itu data kesehatan. Nah,
tinggi badan, berat badan, terus tensi. Tapi sebetulnya tensi kalau kita memang terlihat sehat tidak terlalu tidak masalah. Nah, setelah itu kita kirim, ada lagi keluar data kesehatan. Juga apakah Anda sedang sakit? Kalau jawabannya sakit, ya nggak bisa lah, orang syaratnya sehat. Bukan itu ya. Betul. Apakah Anda sakit? Tidak. Apakah Anda dalam pengawasan dokter? Tidak. Kalau memang kita dalam kondisi sehat. Ya, kalau dalam jadi kan tadi syarat juga harus sehat. Harus sehat ya. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak semua, karena memang kita sehat, klik kirim data, langsung muncul di situ. Anda siap melaksanakan tes kebugaran. Gitu. Nah, untuk siswa SD disebutnya single test. Single test itu jaraknya 1000 meter atau 1 kilo. Untuk siswa SMP sampai SMA dan kita itu jaraknya 1,6. 1,6. Nah, untuk kita dewasa namanya ada rockport. Ya, rockport. Nah, sama juga 1,6. Tapi usia 60 tahun ke atas itu bisa jalan kaki saja. Santai saja ya. Nah, kemudian Bu Dr. Tuti, ini kalau misalkan katakanlah kita ini komunitas pendidik, orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan, ya. Nah, apa urgensinya atau apa alasannya atau kenapa sekolah atau kepala sekolah, ya, ini sebaiknya menganjurkan siswa-siswinya menggunakan Sitgar. Menurut saya ya, ini bermanfaat banget. Karena kita pandemi, selama ini siswa di rumah. Karena Sitgar ini bisa melaksanakan secara individu. Bukan, misalnya kan kalau olahraga, biasanya guru di depan, ayo anak-anak olahraga gitu. Tapi kalau kita di sini, Sitgar itu individu, betul-betul individu melaksanakannya. Hanya memang mendarat dulu dan sebagainya. Tentunya bisa didampingi orang tua. Gitu ya. Nah, anak melaksanakan Sitgar di rumah. Olahraga. Kalau misalnya memang dia teratur, rutin, otomatis kan dia sehat. Betul. Kalau sehat, otak mudah menyerap ilmu pengetahuan kan, tidak mudah sakit, prestasi belajar insya Allah akan meningkat. Ya? Otak mudah menerima kan seperti itu. Nah, ini juga kalau masa pandemi ini kita guru, kepala sekolah menganjurkan teman-teman kita guru, terus anak-anak, bahkan orang tua melakukan Sitgar. Ketika mereka sehat, mereka bugar, apapun yang diberikan oleh guru, insya Allah anak akan menerima, akan mudah menangkap ya, gitu. Jadi alhamdulillah dalam kegiatan ekstrakurikuler, walaupun di rumah gitu ya, tapi mereka bisa menerima, kan siap. Namanya bugar. Bugar itu suatu kondisi kemampuan seseorang tidak mudah lelah dalam keadaan sehat dan bisa melakukan kegiatan yang lebih dari biasanya. Misalnya ada energi cadangan. Iya, betul. Nah, sistem kerja Sitgar sendiri terhadap kontrol kesehatan kita ini itu seperti apa? Nah, gini, nanti kalau kita sudah melaksanakan Sitgar, selesai nih. Kalau kita misalnya dalam jangka waktu 20 menit, kan biasanya batasan waktunya 20 menit ya, harus menempuh jarak 1 kilometer. 1 kilometer. Tapi kita dalam 1 kilometer itu untuk anak SD ya, kalau untuk SMP, SMA 1,6. Ditempuh dalam jangka waktu 30 menit, otomatis kan tidak tercukupi ya. Standarnya tidak terpenuhi. Makanya dia nanti disitunya akan kurang. Nah, keterangannya kurang. Anda telah melaksanakan kegiatan tes kebugaran dengan hasil kurang. Nah, di situ diberi rekomendasi. Nah, di situ rekomendasi. Sebaiknya Anda melakukan pemanasan dulu dengan misalnya senam, terus dengan jogging, dengan berenang dan sebagainya. Itu ada itu di situ. Nanti keluar keterangannya gitu. Kalau misalnya Anda selamat, Anda sudah baik sekali, lakukan rutinitas setiap hari dengan A, B, C, D dan sebagainya. Gitu. Ada di situ. Jadi Bu Dokter, sistem Sitgar ini berarti setelah kita download di handphone kita, kemudian kita aktifkan pada saat kita mau melaksanakan olahraga, ya.
kemudian ini Heeh. kita Simpan taruh di kantong atau dipegang aja, pegang sambil di kantong atau dipegang sambil jogging ya. Iya. Nanti dia akan bekerja Iya. ya. Kemudian nanti hasilnya akan keluar tuh. Ya. Pas setelah kita sampai 1,6 langsung hasilnya keluar di WA. Oh, Gitu. itu otomatis ya. Otomatis. Kalau sudah sesuai standar ya, misalkan standarnya untuk orang katakanlah dewasa misalnya 1,6. Iya. Setelah kita jogging tercukupi 1,6, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Iya. Oh, jadi sahabat sekalian, ya, Sipgar ini sistemnya merupakan kontrol kesehatan kita ya untuk kebugaran. Jadi ketika kita beraktivitas untuk melakukan kesehatan supaya kita lebih bugar, maka kontrolnya ada di Sipgar ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sahabat sekalian, itulah kenapa tadi dikatakan bahwa Sipgar ini sangat membantu kita untuk terus menjaga kesehatan karena memang kita jadi tahu ya progresnya termasuk kondisi kita ini sehat atau kurang, bugar atau kurang gitu ya. Betul. Oh ya seperti itu. Bahkan alhamdulillah anak-anak khususnya sekolah saya setiap minggu itu rutin melakukan kegiatan. Guru-gurunya juga seperti itu. Bahkan kata mereka katanya, Bu, kayaknya kalau kita nggak melaksanakan Sipgar kayaknya nagih deh. Alhamdulillah nagih positif. Betul ya. Jadi seperti merasa enjoy dan nyaman karena kita tahu bahwa kondisi kita nih bugar, kondisi kita sehat gitu ya. Oh iya. Seperti yang saya rasakan sendiri Pak, Bang Sen, ya. Setelah saya melaksanakan kegiatan Sipgar nih, alhamdulillah kegiatan saya kan full ya. Bangun jam 3, kemudian jam 6 sudah ada standby di sekolah. Kadang-kadang sampai rumah jam 6, tapi misalnya masih ada Zoom nih, jam 7 malam, kadang-kadang sampai jam 10, masih aja gitu. Kita masih fresh gitu, ya. Fresh. Kalau kita melaksanakannya rutin loh, ya. Minimal seminggu sekali, yang bagus seminggu 3 kali. Iya. Berarti karena memang sahabat sekalian, kenapa demikian? Kenapa kondisi daya tahan tubuh kita bisa lebih bertahan lama? Karena pasti Kementerian Kesehatan menetapkan standar itu sudah berdasarkan riset. Betul. Ya, ya seperti itu ya, Bu Dokter ya, bahwa kebutuhan manusia atau orang dari usia sekian sampai sekian itu dalam 1 minggu dia harus jalan minimal sekian kilo ya. Betul. Seperti itu ya, Bu Dokter ya. Sehingga kalau kebutuhan standar minimal itu terpenuhi, maka daya tahan tubuh kita atau kondisi fisik kita itu akan tetap terjaga dan bugar ya. Oh, termasuk ini jantung, paru-paru itu juga akan terlihat lah. Terus terjaga kesehatannya ya. Betul. Wah, luar biasa ternyata sahabat ini dan aplikasi ini tidak berbayar ya? Tidak, gratis. Tidak berbayar dari Kemenkes ya, karena ini memang kerjasama juga antara Kementerian Olahraga juga sama, Pak. Karena memang mereka menjaring atlet-atlet. Nanti kan nih 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, otomatis atlet-atlet ini berawal dari harus regenerasi ya. Iya, gitu. Makanya harus bugar dulu gitu. Makanya prestasinya akan berjalan. Betul. Jadi ini tuh kerjasama antara Kemendikbud, Kemenkes sama Kemenpora. Bahkan organisasi-organisasi yang lain seperti PGRI dan sebagainya itu juga melaksanakan ini. Sudah bergabung ya. Sudah bergabung lebih dulu di sini ya. Itu itu sahabat ya. Jadi memang tidak ada ruginya kalau misalkan kita mendownload aplikasi ini, karena ini memang aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk kita ya, agar kita bisa terus mengontrol kesehatan kita gitu ya. Itu jadi seperti itu. Baik Bu Dokter, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Oke. Terima kasih Bang Sen. Yuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang di rumah, Bapak, Ibu, guru dan semua di lapisan masyarakat, kita download Sipgar.
itu manfaatnya banyak sekali. Selain kita tetap bugar, prestasi juga insya Allah akan bisa kita rasakan kalau kita melaksanakan kegiatan melalui aplikasi Sipgar ini. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia kalau kita laksanakan dengan baik. Gitu. Kita mengajak semua, khususnya warga Indonesia, ini Indonesia loh, kan? Ya. Karena memang diciptakan oleh Kemenkes. Bahkan insya Allah WHO juga merekomendasikan ini. WHO ya. Yuk, ayo kita bersipgar ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Dokter ya. Dan sahabat sekalian, saya informasikan ya, saya kebetulan sudah download lebih awal ya. Ini aplikasi Sipgar ya. Nanti sahabat sekalian bisa download di Google Play Store ya. Gitu. Demikian sahabat sekalian. Sekali lagi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, kita terus jaga kesehatan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya, kita jaga anak-anak kita, keluarga kita, seluruh orang yang kita sayangi, karena sehat itu mahal. Ya, itu. Sebelum kita tutup, ini ada sedikit souvenir ya dari Bang Sen Channel, tapi sudah tinggal tangan pendeknya saja. Ya. Terima kasih Bang Sen. Ya. Baik, sahabat sekalian, jangan lupa untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan, maka saksikan terus Bang Sen Channel ya, karena kita berkomitmen untuk terus menginformasikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan ya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik Bu Dokter, sebelum kita tutup kita salam dulu kepada pemirsa ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Bang Sen Channel. Baik, terima kasih.